Hai Sobat Movie, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian memiliki kesempatan kedua untuk menjalani masa muda kalian? Apakah kalian akan melakukan sesuatu yang berbeda? Atau mungkin kalian telah menjalani hidup tanpa adanya penyesalan? Berdasarkan film laris Korea Miss Granny, film India berbahasa Telugu Oh Baby mengangkat pertanyaan-pertanyaan ini dengan cerita tentang seorang wanita berusia 70 tahun yang dijuluki Baby, yang mendapatkan kesempatan kedua untuk menjadi muda kembali. Nah guys, mau tahu gak? Serunya cerita dari film ini, jadi gak perlu berlama-lama lagi. Bareng gue Yusna and let's talk about this. Kisah ini dibuka di sebuah kelas dengan diperkenalkannya seorang dosen bernama Sekar yang kala itu tengah membahas persoalan psikoterapi geriatrik. Dan geriatrik yang dia jelaskan tersebut adalah geriatrik yang berfokus kepada orang tua ataupun juga lansia. Yang mana di tengah penjelasannya, ada salah seorang siswa yang melontarkan keluhan tentang daya ingat yang dialami oleh neneknya yang teramat lemah. Di mana setelah mendengar ucapan tersebut, Sekar pun langsung menyarankan dia untuk bertemu dengan ibunya yang bernama Baby. Sehingga bersama dengan itulah kita pun akan diperlihatkan dengan sosok Baby, yaitu wanita lansia, pemilik sebuah kafe yang saat itu sedang sibuk membuat adonan sambil mengeluh akan takdir hidupnya. Dan keluhannya tersebut nyatanya tengah dia curahkan kepada sahabatnya yang bernama Chanti, seorang pria lansia yang teramat taat kepada agamanya. Oleh sebab itulah setelah selesai melakukan doa, Chanti yang mendengar keluhan Baby pun mencoba mengingatkannya untuk percaya akan dosa serta keberadaan Tuhan mereka. Namun Baby langsung membantahnya, di mana dia berkata jika Tuhan telah menghancurkan hidupnya. Akan tetapi perbincangan mereka pun harus terhenti karena Chanti tanpa disengaja menginjak kaki Baby hingga membuat sandalnya terputus. Dan gak lama kemudian datanglah seorang wanita bernama Sulochana, di mana kedatangannya ke sana malah membuat Chanti dan Baby merasa sangat jengkel. Sebab Sulochana datang ke sana hanya untuk memamerkan status anaknya yang kini sudah bekerja di Amerika. Bahkan dia hingga membandingkannya dengan putra Baby yang berprofesi sebagai seorang dosen. Dan karena jengkel terhadap Sulochana, Baby yang geram dengan sengaja menendang Sulochana hingga membuatnya terjatuh dan menimpa Chanti. Oleh sebab itulah Baby harus mengobati Chanti di kediamannya. Bersamaan akan hal itu datanglah seorang wanita berbadan besar bernama Anasuya yang merupakan anak dari Chanti yang selalu menghabiskan uang Chanti untuk kepentingan make up-nya saja. Sehingga di momen tersebutlah Baby langsung melontarkan berbagai macam perkataan yang membuat Anasuya merasa sangat jengkel. Bahkan Baby hingga memaki Anasuya dengan menyinggung dirinya yang saat ini masih melajang dan selalu menghabiskan uang ayahnya. Kemudian ketika Baby beranjak dari sana, Anasuya hanya menggerutu dengan suara yang kecil. Namun ucapannya itu dapat didengar oleh Baby, maka dari itulah dia pun langsung menghina Anasuya dengan sebutan gendut. Dan agar putrinya tidak merasa sakit hati, Chanti meminta kepada Anasuya untuk tidak memasukkan perkataan Baby ke dalam hatinya, mengingat jika Baby adalah teman semasa kecilnya yang sangat dekat dengannya. Di sisi lain, tepat di sebuah ajang pencarian bakat, terlihatlah seorang pria bernama Rocky yang sedang merasa cemas karena salah seorang anggota dari grup bandnya belum juga tiba di sana. Namun tak lama berselang ketika orang yang dia nanti telah datang, Rocky bersama dengan bandnya pun akhirnya dapat tampil untuk mengikuti audisi tersebut. Dan karena sang vokalis merasa mual hingga muntah akibat terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras, band Rocky akhirnya harus didiskualifikasi oleh ketua penyelenggara bernama Vikram, sehingga hal tersebut mampu membuat Rocky merasa kecewa hingga terjadilah perselisihan di antara Rocky dengan vokalisnya. Lanjut cerita, sesampainya Rocky di rumahnya, dia pun langsung dimaki oleh ibunya yang bernama Madhavi yang sangat tidak menyetujui jika Rocky ingin menjadi seorang musisi. Akan tetapi ucapannya tersebut pun langsung dibantah oleh mertuanya yang tak lain adalah Baby. Di mana Baby berkata jika Rocky akan memiliki masa depan yang cerah dan bermusik adalah bakatnya yang memang tidak akan bisa dipisahkan. Bahkan, Baby malah memaki Divya yang merupakan adik dari Rocky yang selalu menggunakan earphone di sepanjang harinya. Dan karena pada saat itu Divya membantah perkataan neneknya, Baby malah kembali menyalahkan Madhavi sebab baginya Madhavi telah gagal mendidik putrinya. Lalu bersama dengan kemunculan Chanti yang datang untuk mengantarkan tas milik Baby, Madhavi serta Divya pun memutuskan untuk beranjak pergi, sehingga di momen inilah Baby langsung mempertanyakan audisi yang Rocky ikuti. Dan meskipun bandnya telah gagal dalam audisi tersebut, Baby masih tetap memanjakan Rocky. Bahkan, dia hingga memberikannya uang untuk kebutuhan bandnya. Dan hal itu dia lakukan sebab ternyata Baby sempat bermimpi ingin menjadi seorang musisi. Namun karena tidak tercapai, maka mimpinya tersebut dia alihkan kepada Rocky agar Rocky dapat mewujudkannya. Tak lama setelahnya Baby pun kembali menghampiri Madhavi yang kala itu sedang memasak, di mana pada momen tersebut, selain menunjukkan beberapa bumbu yang harus Madhavi larutkan ke dalam masakannya, dia juga sempat menghina rasa dari setiap makanan yang dimasak olehnya.
Bahkan dia hingga meminta kepada Madavi untuk keluar dan membiarkan dirinya yang melakukan pekerjaan tersebut, sehingga hal itu mampu membuat Madavi menjadi sangat bersedih. Di keesokan harinya di saat Sekar ingin berangkat untuk bekerja, Madavi pun dengan segera menghampiri suaminya untuk memberikan bekal makanan yang sudah dia siapkan. Akan tetapi langkahnya pun terhenti akibat tindakan baby yang kembali mengacaunya. Oleh sebab itulah karena merasa tertekan dengan perlakuan mertuanya, Madavi yang mengalami stres pun seketika terjatuh dan langsung tidak sadarkan diri. Lanjut cerita ketika sudah berada di rumah sakit, Madavi yang kini telah kembali tersadar dengan suara yang begitu lemah, dia pun berkata kepada suaminya untuk meminta baby keluar dari sana. Dan meski merasa bingung dengan permintaan Madavi, namun baby tetap mengikuti keinginannya, yaitu keluar dari ruangan tersebut. Tak lama kemudian Canti pun datang menghampiri baby untuk mengantarkan makanan yang dipesan olehnya. Dan di hadapan Cantilah baby langsung mengutarakan rasa bingungnya perihal tekanan stres yang dialami oleh menantunya. Sementara di sisi lain, Sekar pun akhirnya baru mengetahui jika baby lah alasan dari tekanan stres yang dialami oleh Madavi. Oleh sebab itulah demi menjaga kesehatan istrinya, maka sang dokter menyarankan Sekar agar segera memisahkan ibu dengan istrinya. Sehingga setelah mendengar hal tersebut, Sekar pun merasa sangat bingung. Bahkan dia menjadi sangat dilema sebab dirinya tidak akan bisa jika hidup tanpa adanya sang ibu di sisinya. Tak lama kemudian baby pun datang menghampiri Sekar, sehingga disinilah Sekar pun mencoba untuk menjelaskan kepada ibunya perihal apa yang telah disampaikan oleh dokternya. Akan tetapi baby selalu saja memotong pembicaraan Sekar, di mana dia sempat berkata jika dirinya sangat bersedia untuk meninggalkan usaha kafenya agar dapat menjaga menantunya. Dan karena merasa jengkel, Divya pun langsung berteriak menghentikan perkataan baby. Bahkan dia hingga memaki baby dengan berkata jika baby lah alasan kenapa ibunya bisa berada di rumah sakit. Oleh sebab itulah untuk menjaga kesehatan sang ibu, dia meminta agar baby untuk segera menjauh dari ibunya. Namun karena tidak tahan melihat ibunya mendapatkan makian, Sekar yang marah meminta kepada Divya untuk segera pergi dari sana. Dan meski Sekar berupaya menjelaskan jika ucapan Divya bukanlah sebuah kebenaran, tetapi dengan perasaan yang sedih, baby pun memilih untuk beranjak pergi. Ketika sudah berada di kafe miliknya, Canti yang melihat baby menangis pun mulai mempertanyakan alasan dari kesedihannya. Namun meski baby telah berusaha untuk menutupinya, tetapi Sulocana malah memberitahukan semuanya kepada Canti perihal apa yang dialami oleh baby. Oleh sebab itulah baby berkata jika dirinya akan segera pergi selama beberapa hari dengan keyakinan jika keluarganya pasti akan mencari keberadaannya. Namun karena merasa jika Sulocana telah ikut campur dalam urusan pribadinya, maka baby yang marah pun langsung memperingati dia untuk tidak ikut campur dalam kehidupannya. Kemudian ketika baby ingin beranjak dari kafenya, Canti langsung menyarankan dia untuk segera berdoa di hadapan Tuhan. Namun saran tersebut pun langsung dibantah karena bagi baby, Tuhanlah yang selalu memberikan kesedihan di dalam hidupnya. Di mana itu dia yakini sebab dahulu, dikala dirinya ingin sekali menjadi seorang penyanyi, Tuhan malah menghentikan keinginannya tersebut dengan membuat sang ayah memukuli dirinya. Kemudian di saat dia memutuskan untuk kawin lari dengan seorang pria, Tuhan malah kembali menghancurkan hidupnya dengan memberikannya seorang bayi, namun mencabut nyawa sang suami. Sehingga membuat dirinya harus berjuang seorang diri untuk bisa membesarkan putranya. Akan tetapi sekarang, Tuhan malah kembali menghancurkan harapannya dengan mengambil sang putra dari hidupnya. Oleh karena itulah dia berasumsi jika Tuhan akan selalu menyiksa dirinya di sepanjang hidupnya. Lanjut cerita, saat tak tahu lagi harus kemana, baby akhirnya memutuskan untuk duduk di sebuah halte. Dan gak lama kemudian, dering pada ponselnya pun berbunyi yang ternyata cucu kesayangannya yaitu Rocky menghubungi dirinya dan meminta dia untuk segera datang ke tempat di mana dia akan tampil dengan bandnya. Dan mengingat jika itu adalah penampilan perdana cucunya, maka baby pun bersedia untuk datang ke sana. Hingga sesampainya dia di sana, tepatnya ketika sedang menelusuri area tersebut, dia pun dipanggil oleh salah seorang pedagang yang menjual berbagai macam kebutuhan untuk beribadah. Namun di saat baby diminta oleh si pedagang agar bersedia membeli barangnya, baby langsung menolak begitu saja, mengingat jika dirinya sangat membenci Tuhan. Dan meski baby telah bersikap kasar, tetapi pedagang tersebut malah memberikannya sebuah patung kecil berupa Dewa Ganesha secara gratis, di mana dia meminta kepada baby untuk menyimpan patung tersebut agar semua keinginan baby dapat segera terkabulkan. Kemudian di saat baby kembali memutuskan untuk berjalan, dia pun melihat adanya sebuah studio foto, sehingga dirinya memilih untuk masuk ke sana terlebih dahulu. Dan ketika sudah berada di dalam, muncullah seorang pria tua yang langsung menyambut kedatangan baby, di mana pria tersebut ternyata adalah orang yang sama dengan pedagang yang baru saja dia temui. Namun karena penampilannya nampak terlihat berbeda, maka baby sama sekali tidak mengenalinya. Tetapi terlepas dari hal itu, di saat baby mengutarakan rasa kagumnya terhadap beberapa foto aktris yang terpajang di sana, dia pun mulai teringat akan masa mudanya. Sehingga setelah mendengar perkataan baby, pria ini pun langsung meminta kepadanya untuk segera duduk sebab dirinya akan membuat baby terlihat seperti muda kembali layaknya gadis berusia 24 tahun.
Di mana dengan adanya ucapan tersebut maka Baby pun bersedia untuk duduk dan difoto di sana. Dan bersama dengan turunnya hujan terlihatlah seorang wanita yang keluar dari studio foto tersebut sambil berlari dengan menggunakan payung di tangannya. Di mana ketika wanita ini memutuskan untuk berteduh di sebuah tempat, barulah diketahui jika dia adalah Baby. Dan karena pada saat itu Baby telah kembali menjadi muda serta juga memiliki paras yang cantik, maka dirinya pun langsung mendapatkan rayuan dari seorang pria yang berada di sana. Tetapi karena Baby belum menyadari jika dia telah kembali menjadi muda, dia pun menjadi sangat marah dan langsung memaki orang itu, bahkan dia hingga memukulinya. Sampai di mana Baby pun merasa sangat terkejut setelah melihat bayangan wajahnya yang terpantul di kacamata pria tersebut. Dan keterkejutannya pun kian semakin bertambah di saat dia memastikannya di sebuah cermin yang besar. Oleh sebab itulah dia langsung berlari ke arah studio foto yang telah merubah dirinya. Namun setibanya di sana dia pun menjadi semakin bingung karena studio tersebut kini telah berubah menjadi toko bunga. Singkat cerita di keesokan harinya, tepatnya di saat Baby baru saja terbangun dari tidurnya, sambil merasakan tubuhnya yang kembali menjadi muda, Baby yang juga tersadar jika dirinya sedang berada di klinik fisioterapi, langsung mengekspresikan rasa senangnya dengan berlari ke sana kemari tanpa memperdulikan orang di sekitarnya. Dan ketika dia mengingat kembali ucapan si penjual patung maupun tukang foto yang sempat dia temui, Baby pun mulai berasumsi jika apa yang telah terjadi kepada dirinya adalah perbuatan dari Tuhan. Dan karena tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang saat ini telah dia dapatkan, dengan perasaan yang bahagia dia pun memutuskan untuk bergegas pergi dan mempercantik dirinya serta merubah penampilannya hingga membuatnya terlihat begitu mempesona. Sedangkan di sisi yang berbeda, terlihatlah Chantin yang datang menemui Sekar untuk menegur tindakannya karena dia hanya terdiam di saat Divya berperilaku kasar terhadap neneknya. Oleh sebab itulah dengan sangat tegas dia pun memerintahkan Sekar agar segera mencari keberadaan ibunya serta melaporkan masalah ini kepada pihak kepolisian. Dan kabar akan hilangnya Baby pun akhirnya sampai ke telinga Anasuya, di mana setelah mendengar informasi tersebut dari sang ayah, Anasuya pun menjadi sangat bahagia. Dan di tengah kebahagiaan yang sedang dia rasakan, seketika dia pun dikejutkan dengan kemunculan Baby yang datang menghampirinya. Namun mengingat jika Baby telah menjadi muda kembali, maka Anasuya sama sekali tidak mengenalinya. Oleh sebab itulah di saat mengetahui jika kedatangannya ke sana adalah untuk menyewa tempat tinggal, maka Baby pun langsung diterima olehnya. Tetapi ketika Anasuya menjelaskan perihal harga sewanya, Baby pun sontak langsung memprotesnya. Sebab harga yang Anasuya berikan jauh lebih mahal daripada biaya yang dibayar oleh si penyewa sebelumnya. Dan mendengar pengetahuan Baby tersebut, Anasuya pun sempat merasa bingung. Namun terlepas dari hal itu, tepatnya ketika Chanti tiba di sana, Baby hampir saja mengungkapkan jati dirinya. Akan tetapi dengan cepat Baby langsung mengalihkannya dengan memperkenalkan namanya, yaitu Suwanti, serta juga menjelaskan maksud tujuannya datang ke sana. Sehingga dengan begitulah Chanti pun langsung mengarahkan Baby perihal kamar yang akan dia tempati. Lanjut cerita di saat malam sudah tiba, Baby pun terlihat datang ke rumah Sekar secara diam-diam hanya untuk menyimpan sepucuk surat di sana. Di mana isi dalam suratnya adalah pesan dari Baby yang meminta kepada Sekar agar jangan mencari keberadaannya. Sebab dia yakin dengan ketidakadaannya dia di sana maka Madavi akan menjadi lebih baik lagi. Namun dengan adanya pesan itu Madavi malah menjadi sangat marah karena dia merasa jika Baby telah bersikap manipulatif. Beberapa saat kemudian atas perintah yang diberikan oleh Sekar, Rocky pun terlihat datang ke kediaman Chanti untuk memberikan laporan kepolisian tentang hilangnya Baby. Lalu di saat dia diminta untuk menunggu Chanti, dia pun mendengar adanya suara seorang wanita yang sedang bernyanyi, di mana suara tersebut ternyata adalah suara dari Baby. Namun karena saat itu Rocky telah menjatuhkan sebuah benda, maka Baby pun langsung mengetahui keberadaannya. Oleh sebab itulah Baby pun memutuskan untuk keluar, sehingga disinilah dia pun merasa sangat terkejut setelah mengetahui jika cucunya tersebut adalah seorang perokok. Maka dari itulah sebagai seorang nenek dia pun menjadi sangat marah dan langsung memukuli Rocky begitu saja. Namun karena penampilan Baby yang telah berubah, Rocky pun merasa sangat kebingungan dengan tindakannya. Sehingga dengan cepat Baby langsung berpura-pura batuk dan beralasan agar Rocky tidak mencurigai dirinya. Namun terlepas dari hal itu, mengingat jika Rocky sempat mendengar suara Baby ketika sedang bernyanyi, dia pun menawarkan Baby untuk bersedia ikut bergabung bersama dengan bandnya. Dan karena itu adalah kesempatan Baby untuk bisa mengawasi cucunya, dia pun menerima tawaran tersebut. Kemudian setelah mendengar lagu yang dimainkan oleh band Rocky, Baby pun merasa sangat terkejut sebab lagu yang mereka mainkan adalah musik bergenre metal. Sehingga dengan perasaan yang jengkel, Baby langsung meluapkan amarahnya, lalu menjelaskan perihal arti dari musik yang sesungguhnya. Bahkan untuk membuat mereka mengerti maksud dari perkataannya, Baby pun langsung mempraktikannya, hingga membuat mereka bertiga merasa sangat terpesona dengan suaranya. Bahkan suara indah Baby juga dapat diterima dengan sangat baik oleh banyak orang ketika mereka tampil di sebuah perayaan pesta. Di mana pada perayaan tersebut datanglah seorang pria bernama Vikram
yang juga ketua dari penyelenggara ajang pencarian bakat yang datang bersama dengan ibunya untuk membahas pernikahannya. Dan di momen itulah pandangan Vikram pun tertuju kepada Baby yang kala itu sedang bernyanyi di atas panggung. Sehingga dia pun memutuskan untuk merekam penampilan Baby menggunakan ponsel miliknya. Akan tetapi mengingat jika tujuannya datang ke sana adalah untuk membahas pernikahannya, maka Vikram pun langsung ditarik oleh sang ibu untuk mempertemukan dia dengan wanita yang akan menjadi calon pengantinnya. Sehingga dengan begitulah Vikram pun sangat menyesal karena dia belum sempat bertemu dengan Baby, sebab dirinya berencana ingin mengikut sertakan Baby ke dalam ajang pencarian bakat yang sedang dia selenggarakan. Di hari berikutnya di saat Baby sedang menyaksikan acara di televisi bersama dengan Chanti, Rocky pun muncul dan bermaksud ingin berbicara dengan Baby. Dan melihat Rocky yang selalu tersenyum tersipu malu di hadapannya, Baby pun menjadi sangat curiga sebab dia takut jika Rocky akan mengungkapkan perasaannya terhadap dirinya. Oleh sebab itulah Baby langsung berteriak sebelum Rocky menyelesaikan ucapannya. Namun nyatanya, Baby telah salah mengira karena yang diinginkan oleh Rocky adalah Baby dapat bergabung bersama dengan bandnya untuk menjadi vokalisnya. Sehingga dengan begitulah Baby pun menjadi sangat lega dan langsung menerima tawaran dari Rocky tersebut. Lanjut cerita di saat Vikram baru saja ingin masuk ke dalam mobilnya. Dia pun melihat adanya sosok Baby yang sedang berjalan di sana. Sehingga dengan cepat dia memutuskan untuk menghampiri Baby terlebih dahulu. Namun karena merasa curiga dengan Vikram, Baby yang ketakutan memutuskan untuk berlari dan juga bersembunyi. Bahkan dia hingga memukul Vikram dari arah belakang sambil bertanya alasan Vikram yang mengikuti dirinya. Dan meski Vikram mencoba menjelaskan maksud dari tujuannya, namun Baby sama sekali tidak memperdulikannya. Oleh sebab itulah dengan sangat terpaksa Vikram pun harus menyentuh Baby. Tetapi apa yang baru saja Vikram lakukan malah membuat Baby menjadi menangis hingga tangisannya pun mampu memancing perhatian para polisi yang kala itu sedang berpatroli. Dan karena pada saat itu Baby berkata jika Vikram telah melecehkan dirinya, maka para polisi tersebut langsung menangkapnya. Di keesokan harinya di saat Baby datang berkunjung ke kediaman Rocky, dia pun merasa sangat jengkel ketika melihat Madhavi yang nampak terlihat begitu sehat. Sehingga dengan perasaan yang jengkel dia pun memutuskan untuk bertanya perihal hilangnya sang nenek. Bingung akan pengetahuan Baby tersebut, Madhavi pun langsung mempertanyakannya. Namun dengan sangat tenang Baby beralasan jika dia mengetahui hal itu dari Chanti, karena dirinya telah menyewa tempat tinggal di sana. Kemudian guys, ketika sudah berada di dalam, Baby langsung meminta kepada Rocky agar dapat mengizinkan dia masuk ke dalam kamar Baby dengan alasan jika Baby sangat merindukan neneknya yang baru saja meninggal dunia. Dan karena tidak ingin melihat Baby merasa sedih, maka dengan sangat terpaksa Rocky pun memperbolehkannya. Sehingga di kesempatan itulah, Baby langsung mengambil semua uang miliknya yang berada di dalam kamarnya. Dan di saat mereka sedang makan bersama, secara tiba-tiba Sekar pun datang sehingga membuat Baby merasa sangat bahagia. Namun karena sadar akan kesalahannya, Baby kembali beralasan dengan berpura-pura seolah dirinya tengah merasakan sakit di bagian perutnya. Tetapi terlepas dari itu semua, Baby akhirnya baru menyadari jika Sekar sangat merasa kehilangan dan merindukan sosok dirinya. Lanjut cerita karena Chanti merasa curiga dengan Baby. Dia pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke kamarnya tepat sesaat Baby pergi dari sana. Dan di tengah penggeledahan yang Chanti lakukan, dia pun berhasil menemukan adanya beberapa barang milik Baby termasuk juga sandalnya. Oleh sebab itulah karena dia berasumsi jika Baby telah menculik sahabatnya, maka ketika malam telah tiba dia pun langsung menyerang Baby dari arah belakang hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Dan di saat Baby telah kembali tersadar dengan tangannya sudah terikat, di momen itulah Chanti langsung menjelaskan jika dia telah melaporkan Baby kepada pihak kepolisian. Sehingga setelah mendengar hal itu, Baby langsung menegaskan jika orang yang sedang Chanti cari kini sedang berada di dalam genggaman anak buahnya. Bahkan dia mengatakan jika anak buahnya tidak akan segan untuk membunuhnya. Oleh sebab itulah karena merasa takut, Chanti pun langsung melepaskan ikatan yang membelenggu tubuh Baby sambil memohon agar Baby jangan menyakiti sahabatnya. Lalu setelah ikatan tersebut berhasil dilepaskan, maka dengan cepat Baby langsung menghajar Chanti hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Dan di saat Chanti kembali tersadar, Baby pun akhirnya menjelaskan bahwa dirinya adalah Baby. Bahkan agar dapat membuat Chanti mempercayai perkataannya, Baby pun mulai menceritakan masa kecil mereka. Sehingga bersama dengan percayanya Chanti akan ucapan Baby, terlihatlah dua orang anggota polisi yang datang ke kediaman Chanti. Namun karena sebelumnya Chanti telah memberitahukan Baby perihal akan datangnya para polisi ke sana, maka Baby pun sempat merancang sebuah rencana sehingga anggota polisi tersebut menjelaskan kepada Anasuya jika kedatangannya ke sana adalah untuk membayar hutang kepada Baby dengan jumlah yang sangat besar. Dan tergiur akan jumlah yang telah disebutkan oleh polisi tersebut, maka Anasuya pun langsung berbohong dengan mengatakan kalau Baby akan datang di esok hari. Maka dari itulah dia meminta kepada polisi itu untuk menitipkan uang tersebut kepada dirinya.
Dan setelah mengatakan hal itu, maka Nasuya pun terpaksa mendapatkan tamparan yang sangat keras. Bahkan dia hingga dicurigai jika dirinya ada sangkut pautnya dengan kasus hilangnya baby. Dan melihat Anasuya yang sudah mulai tertekan, baby pun memutuskan untuk menyelamatkannya dengan meminta kepada Anasuya agar bersikap baik di hadapan para polisi tersebut. Namun Anasuya malah dibuat sangat terkejut setelah mengetahui jika laporan yang mereka dapatkan berasal dari ayahnya sendiri, yaitu Chanti. Sehingga bersama dengan penjelasan itu, Chanti pun keluar dan berpura-pura seolah dirinya sedang mabuk. Dan karena berasumsi jika laporan yang Chanti buat diakibatkan oleh efek alkohol, maka polisi itu pun memutuskan untuk langsung pergi dari sana. Sementara Anasuya yang tidak terima dengan sikap dari sang ayah, tanpa ragu langsung memukulnya begitu saja. Singkat cerita guys, karena ingin bisa membawa cucunya tampil di ajang pencarian bakat, baby pun terlihat tengah memaksa Rocky agar dirinya bersedia kembali mendaftar dalam ajang tersebut. Namun setelah baby melihat adanya sosok Vikram di sana, dia malah mengurungkan niatnya dan mencoba untuk mengajak Rocky pergi dari sana. Akan tetapi langkah mereka pun harus terhenti, sebab Vikram telah terlebih dahulu memanggil mereka semua. Sehingga dengan begitulah Vikram pun akhirnya langsung menjelaskan perihal alasan kenapa dia mengikuti baby pada tempo hari, yaitu dirinya ingin mengajak baby bernyanyi di dalam ajang pencarian bakat yang sedang dia selenggarakan. Bahkan Vikram berkata jika dia akan mengikut sertakan mereka tanpa melalui proses audisi. Sehingga setelah mendengar hal tersebut, mereka pun menjadi sangat bahagia. Sementara setelah mengetahui jika gadis muda yang menyewa tempat tinggalnya adalah baby, Chanti dengan penuh semangat langsung berolahraga agar dirinya bisa terlihat menjadi muda serta juga tampan. Lanjut cerita, tepatnya di saat mereka tengah bersiap untuk tampil di ajang tersebut, baby pun nampak terlihat begitu gugup. Bahkan rasa gugupnya berubah menjadi rasa takut ketika dia mengetahui jika penampilan mereka akan disaksikan oleh jutaan masyarakat di India. Oleh sebab itulah, karena tidak dapat mengontrol ketakutannya, baby langsung pergi meninggalkan panggung dan masuk ke dalam sebuah ruangan. Sementara itu, tepatnya di bangku penonton, terlihatlah Chanti yang sudah berada di sana dengan penampilannya yang jauh berbeda. Sedangkan di saat Vikram mendapatkan informasi jika baby telah menolak untuk bernyanyi, maka dengan segera dia pun langsung bergegas menghampiri baby. Bahkan, dia meminta kepada Rocky agar membiarkan dirinya yang berbicara dengan baby. Di mana ketika sudah berada di hadapan baby, Vikram pun langsung berusaha meyakinkannya dengan berkata bahwa keraguan yang baby alami hanya akan menghilangkan kesempatan terbaik yang telah dia miliki. Sehingga dengan adanya ucapan tersebut, maka baby pun akhirnya mulai memberanikan dirinya untuk naik ke atas panggung dan menyanyikan sebuah lagu. Lalu sambil menghayati lagu yang sedang dia nyanyikan, baby pun akhirnya teringat akan perjalanan kisah hidupnya. Seperti halnya ketika sang suami pergi untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang tentara, namun harus gugur karena pengabdiannya terhadap negara yang membuat baby harus bekerja keras seorang diri untuk dapat menghidupi putranya. Dan karena baby sangat menjiwai lirik pada lagu yang dia nyanyikan, maka semua orang yang menyaksikan penampilannya pun mulai ikut terhanyut dengan suara merdu yang dia ciptakan. Sehingga dengan begitulah penampilan mereka pun sangat disukai oleh semua orang, termasuk juga Vikram bersama dengan timnya. Hingga di keesokan harinya, baby yang sedang berada di sebuah halte terlihat dihampiri oleh seorang pria dengan sepeda motornya serta penampilannya yang penuh gaya. Di mana ternyata pria tersebut adalah Chanti yang mencoba untuk menyeimbangi penampilan muda baby. Sedangkan di sisi lain, karena merasa khawatir dengan kondisi ibunya, Sekar pun terlihat mencoba menghubungi pihak kepolisian untuk mencari informasi perihal keberadaan baby. Dan tak lama kemudian Rocky pun datang sehingga Madhavi langsung memerintahkan Rocky untuk segera menyantap makanan yang sudah dia siapkan. Namun karena Rocky menolak perintah tersebut, Madhavi pun menjadi sangat marah dan langsung melontarkan makian terhadapnya. Dan di momen itulah Sekar langsung menjelaskan kepada putranya akan perlakuan dari seorang ibu, di mana dia berkata jika para ibu memang sangat suka memarahi anaknya, namun itu adalah bentuk kepeduliannya serta kasih sayang terhadap buah hatinya. Dan walaupun hal itu terdengar menyebalkan, tetapi Sekar yakin jika para ibu percaya kalau itu adalah tugas mereka untuk melakukannya. Kemudian sambil mengingat baby, Sekar pun kembali berkata jika tak akan ada seorang pun di atas dunia yang mampu mencintai lebih dari apapun selain kasih sayang seorang ibu. Oleh sebab itulah dia meminta kepada putranya agar jangan pernah menyia-nyiakan cinta kasih seorang ibu, meski sang ibu memberikan hal itu melalui amarahnya. Di hari berikutnya ketika baby sedang menyantap bekal makanan yang dia bawa, Vikram pun datang menghampirinya, di mana setelah mengetahui jika makanan yang dia santap merupakan makanan favorit Vikram, maka baby memutuskan untuk membaginya dengan memberikan suapan kepadanya. Dan melihat kedekatan yang terjalin di antara mereka, maka salah satu rekan Vikram pun langsung menyarankannya untuk menjadikan baby sebagai kekasihnya. Namun saran tersebut langsung Vikram bantah sebab dia merasa jika baby hanyalah wanita yang lugu.
Tak lama berselang baby pun kembali muncul sehingga Vikram mencoba memberanikan diri untuk mengajak baby berkencan dengan alasan jika dirinya mengalami kesulitan untuk tidur lebih awal. Dan karena baby juga merasakan hal yang sama, dia langsung menjelaskan nyeri sendi yang kerap dia rasakan sehingga dirinya hampir saja mengungkapkan jati dirinya. Akan tetapi dengan cepat dia langsung mengalihkan perkataannya dengan bertanya akan kemana Vikram ingin membawanya pergi. Bahkan dengan polosnya dia malah meminta kepada Vikram untuk mengajaknya makan di kediaman Vikram. Hingga sesampainya mereka di kediaman Vikram, mereka pun langsung memutuskan untuk berbincang-bincang dengan ditemani sebotol minuman. Di mana dalam perbincangannya tersebut, baby pun mulai menceritakan kisah perjalanan hidupnya seperti ditinggal mati oleh suaminya, sampai perjuangan dirinya yang harus membesarkan buah hatinya. Oleh sebab itulah dia sama sekali tidak memiliki minat untuk kembali menikah. Bahkan tanpa ragu dia juga menceritakan perihal kehidupan putranya yang kini telah memiliki sebuah keluarga. Dan meski terkejut mendengar hal tersebut, namun Vikram malah berasumsi jika ucapan baby hanyalah lelucon semata. Akan tetapi asumsi itu pun sirna begitu saja setelah baby meminta Vikram untuk segera berbaring dan memejamkan matanya, sebab dirinya ingin menidurkan Vikram layaknya seorang ibu yang menidurkan putranya. Hingga di keesokan harinya setelah mengetahui jika putranya tengah dekat dengan seorang wanita, maka sang ibu pun langsung datang ke kediaman Chanti untuk menemui baby yang dia kenal dengan nama Swati. Di mana kedatangannya ke sana adalah untuk melamar baby agar baby bersedia menikah dengan Vikram. Oleh sebab itulah ketika dia melihat kedatangan baby, dengan penuh semangat ibu Vikram langsung menarik baby kemudian menjelaskan maksud tujuannya. Namun karena sadar jika dirinya sudah tidak muda lagi, maka baby yang merasa jengkel pun memutuskan untuk datang menemui Vikram. Akan tetapi belum sempat mengungkapkan amarahnya, Vikram malah mengutarakan isi hatinya kepada baby, sehingga membuat baby hanya dapat terdiam. Dan meski sadar jika usianya sudah tidak muda lagi, namun baby malah menjadi bimbang sebab dirinya memang sangat ingin mengembalikan semua kehidupannya serta memenuhi impiannya. Bahkan mengingat akan bagaimana Vikram menatapnya dengan penuh cinta, baby mulai merasa jika dirinya adalah wanita yang paling cantik di dunia. Oleh sebab itulah meski Tuhan telah memberikan dia kesempatan untuk memenuhi keinginannya di masa muda, tetapi dia masih mempertanyakan rencana Tuhan yang sesungguhnya. Kemudian guys, di keesokan harinya setelah memperlihatkan lagu ciptaannya kepada Vikram, Rocky pun berharap agar lagu tersebut dapat dia nyanyikan di acara penghujung. Namun karena Vikram menolak lagu yang Rocky tunjukkan, Rocky pun menjadi sangat marah hingga terjadilah perdebatan di antara mereka. Di mana pada perdebatan tersebut dengan sangat tegas Vikram mengatakan jika keberadaan Rocky di sana adalah karena bantuannya. Ditambah lagi, kalau suara baby lah yang membuat band mereka bisa tampil di ajang tersebut. Oleh sebab itulah Vikram pun meminta kepada Rocky agar dia mengikuti ucapannya. Dan karena merasa sangat kecewa dengan keputusan Vikram, Rocky pun memilih untuk beranjak pergi dari sana sehingga baby mencoba untuk menghentikannya. Akan tetapi baby malah mendapatkan perkataan yang tidak menyenangkan dari Rocky yang membuat baby terpaksa harus menamparnya. Dan karena baby terus saja memukulinya, maka Rocky pun memutuskan untuk langsung pergi melarikan diri. Di mana ketika baby mencoba untuk mengejarnya, secara tiba-tiba ada pengendara sepeda motor yang tanpa disengaja menyerempet kakinya hingga membuat baby merasa sangat kesakitan. Namun terlepas dari hal itu, di saat baby kembali menghampiri Rocky, dia pun mencoba untuk menenangkan Rocky dengan berkata jika Rocky pasti bisa membuat lagu yang lebih baik lagi, asalkan dia dapat memberikan hatinya ke dalam lagu ciptaannya. Sehingga dengan adanya semangat yang baby berikan, maka hati Rocky pun mulai menjadi tenang. Bahkan di momen itu, dia sangat berharap jika neneknya akan datang untuk menyaksikan pertunjukan mereka. Di mana setelah mendengar ucapan Rocky tersebut, baby pun meyakini jika nenek Rocky pasti akan datang untuk menyaksikan penampilan cucunya. Lanjut cerita, ketika malam telah tiba, Chanti yang melihat luka di kaki baby pun mulai merasa sangat aneh sebab pada luka tersebut, kulit baby mulai terlihat kusut. Oleh sebab itulah untuk memastikan keanehannya, Chanti malah kembali melukai kaki baby dengan menusuknya menggunakan sebuah jarum. Dan di tengah rasa sakit yang baby alami, Chanti pun langsung berkata jika di saat baby berdarah maka kulitnya akan menjadi keriput. Dan bersama dengan keanehan yang mereka rasakan, Anasuya pun seketika muncul yang membuat dia berasumsi jika ayahnya telah melakukan tindakan asusila bersama dengan baby. Di mana dengan adanya asumsi itu dia pun langsung berteriak tidak karuan dan teriakannya mampu membuat para warga mulai berdatangan. Oleh sebab itulah karena baby merasa tidak enak, dia pun akhirnya memilih untuk pergi dari sana. Setelah mendapatkan informasi perihal kejadian malam tadi, Sekar pun datang menemui Chanti kemudian mempertanyakan latar belakang gadis tersebut kepadanya. Di mana dengan adanya pertanyaan itu, Chanti pun akhirnya mengungkapkan sebuah kebenaran dengan berkata jika wanita yang Sekar pertanyakan adalah baby yang kini telah kembali menjadi muda. Namun karena merasa jika itu adalah cerita yang konyol, Sekar malah menyarankan Chanti agar dia segera berkonsultasi kepada dokter psikiater. Sedangkan di sisi lain berkat adanya bantuan yang diberikan oleh Vikram, baby pun akhirnya telah mendapatkan tempat tinggal yang baru.
Bahkan di momen tersebut Vikram juga memberikan Baby sebuah hadiah berupa gelang yang merupakan warisan dari neneknya. Kemudian sesaat dirinya ingin beranjak pergi dari sana, Vikram juga tanpa ragu memberikan sebuah ciuman di kening Baby, sehingga membuat Baby kembali mendapati rasa cinta yang dulu pernah hilang di dalam hidupnya. Hingga di keesokan harinya, Chanti pun terlihat mendapati panggilan telepon dari Sulochana yang membuat dirinya harus segera pergi dari rumahnya. Yang mana ternyata panggilan tersebut adalah informasi perihal kematian Sulochana. Dan ketika dirinya tiba di rumah sakit, Baby yang juga berada di sana langsung meminta kepada Chanti untuk segera menghubungi putra Sulochana yang berada di Amerika. Namun setelah selesai menghubungi putranya, Chanti pun kembali datang dengan raut wajah yang kecewa sebab dirinya baru mengetahui jika rasa bangga yang kerap Sulochana katakan tentang putranya semuanya adalah sebuah kebohongan. Nggak hanya itu saja, Sulochana juga nyatanya sama sekali belum pernah berbicara dengan putranya dalam 10 tahun lamanya. Bahkan di saat Chanti memberikan kabar perihal kematian ibunya, putra dari Sulochana malah tidak bisa datang dan hanya ingin mengirimkan sejumlah uang agar Chantilah yang mengkremasi jasad ibunya. Singkat cerita, sehari sebelum acara penghujung telah tiba, para kontestan dalam ajang pencarian bakat tersebut pun terlihat tengah melakukan pelatihan bersama. Namun karena Rocky merasa ragu dengan lagu ciptaannya, dia pun langsung mengutarakan keraguannya itu di hadapan Baby. Di mana setelah mendengar hal itu, dengan sangat tegas Baby meminta kepada Rocky untuk memainkan lagunya di hadapan mereka. Dan setelah Rocky memainkan lagu ciptaannya, para kontestan yang berada di sana pun merasa sangat kagum dengan irama yang ada pada lagu tersebut. Sehingga hal tersebut pun mampu membuat Rocky menjadi kembali percaya diri. Kemudian di keesokan harinya di saat acara final telah tiba, Rocky yang kala itu ingin tampil pada acara tersebut, dirinya malah terjebak oleh kemacetan, di mana setelah Baby menghubunginya kemudian meminta dia untuk mempercepat kedatangannya. Dengan sangat terpaksa Rocky memutuskan untuk menggunakan sepeda milik orang lain agar dirinya bisa lebih cepat sampai di tempat tujuannya. Namun akibat terburu-buru, Rocky malah terhantam oleh sebuah mobil yang membuatnya terhempas jauh dan langsung tidak sadarkan diri. Dan setelah mendapatkan informasi perihal kecelakaan yang Rocky alami, Baby pun merasa sangat terkejut. Namun ketika Vikram meminta Baby untuk datang ke rumah sakit tempat di mana Rocky dirawat, Baby malah teringat akan sumpahnya yang ingin menjadikan Rocky sebagai seorang musisi yang hebat. Oleh sebab itulah dia memilih untuk tetap bernyanyi agar dapat meraih kemenangannya untuk Rocky. Sehingga dengan adanya keputusan itu, maka Baby pun akhirnya bernyanyi di atas panggung dengan menyanyikan lagu ciptaan Rocky. Singkat cerita, sesaat sebelum para juri mengumumkan hasil pemenangnya, Baby malah memutuskan untuk pergi dari sana setelah dia menitipkan sepucuk surat untuk Vikram. Dan kabar tentang kepergian Baby pun akhirnya dapat Vikram ketahui di saat dirinya tidak melihat keberadaannya ketika menerima piala kemenangannya. Sementara itu, karena Rocky telah kehilangan banyak darah dalam insiden kecelakaan yang dia alami, Sekar pun diminta oleh sang dokter untuk mencari seorang pendonor yang memiliki golongan darah yang sama dengan darah putranya. Dan di saat Sekar sudah merasa kesulitan untuk mendapatkan pendonor tersebut, secara tiba-tiba Baby pun muncul sambil berkata bahwa dia bersedia untuk mendonorkan darahnya. Dan terkejut mendengar hal itu, Chanti pun langsung menarik Baby, kemudian mengingatkannya jika dia akan kembali menjadi tua kalau dirinya terlalu banyak mengeluarkan darah. Dan jika hal itu sampai terjadi, maka Baby akan kehilangan kesempatan hidupnya yang selalu dia inginkan. Namun tanpa mereka sadari, perbincangan tersebut pun didengar langsung oleh Sekar. Sementara itu karena Chanti terus saja menghalangi keputusan Baby, maka dengan sangat tegas Baby pun mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi wanita muda lagi sebab dia merasa jika Tuhan telah memberikan apa yang dia butuhkan, yaitu kehadiran sosok Chanti yang selalu peduli terhadap dirinya. Dan setelah mengatakan hal tersebut, Baby pun merasa sangat terkejut ketika melihat adanya sosok Sekar yang sudah berdiri di sana. Sehingga di momen itulah Sekar pun langsung menceritakan sebuah kisah, yaitu tentang perjalanan hidup seorang wanita yang telah berjuang melawan kerasnya kehidupan untuk bisa membesarkan putranya. Di mana wanita yang dia maksud ternyata adalah ibunya, yaitu Baby. Kemudian sambil menangis, Sekar pun meminta kepada Baby untuk mengurungkan niatnya memberikan darah kepada Rocky, sebab dia ingin jika Baby dapat menjalani kehidupannya yang selama ini dia inginkan. Namun sambil memegang erat tangan putranya, Baby pun langsung berkata jika tak akan ada kehidupan yang lebih indah dibanding sukacita menjadi sosok seorang ibu. Oleh sebab itulah dengan tegas dia pun mengatakan bahwa hidupnya tidak akan pernah berguna tanpa adanya Sekar di sisinya. Dan setelah memberikan pelukan kepada putranya, terlihatlah Vikram yang datang ke rumah sakit tersebut untuk mencari keberadaan Baby. Tetapi belum sempat bertemu dengannya, Baby sudah terlebih dahulu masuk ke dalam sebuah ruangan untuk mendonorkan darahnya. Dan dengan diberikannya darah Baby dengan jumlah yang sangat banyak, maka Baby pun akan kembali menjadi tua lagi. 1 tahun kemudian, Rocky yang kini telah menjadi musisi yang besar terlihat tengah tampil di sebuah pertunjukan di mana penampilannya tersebut disaksikan langsung oleh keluarganya yang sekarang sudah sangat harmonis.
sehingga dengan begitulah kehidupan Baby pun menjadi sangat bahagia. Dan di akhir cerita terlihatlah seorang pria berpenampilan penuh gaya yang datang menghampiri Baby di sebuah halte bus, di mana pria itu ternyata adalah Chanti yang telah kembali menjadi muda. Dan terkejut melihat akan hal itu, Baby pun mulai mempertanyakannya, sehingga Chanti langsung menunjukkan sebuah patung kecil yang serupa dengan milik Baby. Dan patung itu dia dapatkan dari seorang pria tua yang meminta tumpangan kepadanya. Dan bersama dengan naiknya Baby ke atas motor Chanti, film pun berakhir. Oke guys, Oh Baby adalah film India berbahasa Telugu yang dirilis di tahun 2019. Bergenre fantasi komedi, film yang disutradarai oleh Bivi Nandini Reddy adalah sebuah remake dari film Korea Selatan berjudul Miss Granny. Dengan plot yang terbilang sederhana, film ini mampu membuat para audiensnya menjadi sangat terhibur. Kita dapat memahami mengapa sutradara Nandini Reddy merasa membuat film seperti Oh Baby dapat meningkatkan resiko kritik. Ini bukan film yang mudah untuk dibuat ulang, dan ada banyak hal yang bisa saja salah. Mengubah seorang wanita tua yang rewel menjadi wanita muda yang menarik dengan tetap memiliki karakter orang tua yang menyebalkan bukanlah tugas yang mudah untuk dilakukan. Dan itu bisa terlihat tidak meyakinkan atau bahkan benar-benar konyol. Tetapi sutradara Oh Baby yaitu Nandini tampak seperti sutradara yang sepenuhnya memegang kendali, sementara Samantha sendiri telah memberikan penampilan terbaiknya dalam film ini. Nah guys, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan terima kasih banyak juga buat kalian yang udah memberikan like maupun komentar. See you on the next video. My name is Yusna and thank you.